Kembali bersama Suntar di Bengkel Vidas, kita memasuki pembahasan soal tingkat universitas dan bisa juga digunakan untuk latihan soal olimpiade ya. Nah, di sini saya mengadaptasi soalnya dari JEE for Physics. Soal diberikan bahwa ada balok 1 ya, masanya 5 kg, balok 2 masanya 10 kg ya, diberikan gaya masing-masing 140 Newton, 120 Newton ya pada balok 1 dan balok 2 dengan kondisi awal diam. Jika gaya gesek statis maksimum balok 1 adalah 100 Newton, gaya gesek statis maksimum pada balok 2 adalah 80 Newton, tentukan tegangan tali sistem. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi pertanyaannya tegangan talinya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menganalisis beberapa skenario ya. Jadi dari skenario itu, kita coba lihat dari analisis hukum Newton ya, gaya-gaya yang bekerja, memungkinkan nggak kondisi itu bisa terjadi? Kalau memungkinkan, baru di situ kita cari tegangan talinya berapa. Oke. Kasus yang pertama, skenario yang pertama, anggaplah kedua balok ini tepat akan bergerak ke kanan. Sekali lagi, tepat akan bergerak ke kanan. Jadi gaya gesek yang bekerja itu lagi maksimumnya. Karena gaya gesek statis itu kan bisa bekerja lebih kecil dari ini kan, tergantung kondisi soalnya. Tapi kalau lagi misal pas ya tepat akan bergerak, berarti gaya gesek statisnya lagi maksimumnya. Nah, anggaplah kedua balok ini dua-duanya lagi tepat akan bergerak ke kanan. Jadi di sini ada gaya berat, ada gaya normal, ini tidak perlu kita gunakan ya, ini juga sama. Lalu di sini karena tepat akan bergerak ke kanan, ini 100 Newton ke kiri, 80 Newton ke kiri bagi balok 2. Ini gaya eksternal dari soalnya tadi ya. Nah, tetapi dari analisis ini ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah 120 Newton ke kanan. Yang ke kiri gayanya 150 tambah 100 tambah 80, 330. Tidak mungkin kan? Kenapa? Karena ini lagi tepat akan bergerak ke kanan, tapi gaya yang bekerja ini yang ke kiri yang lebih besar ya. Teman-teman mungkin tanya, loh tegangan tali kenapa tidak ada? Karena saya melihat ini sebagai satu sistem. Ya, saya melihat ini sebagai satu sistem. Jadi saya tidak pisahkan dulu ya. Saya lihat ini sebagai satu benda. Jadi tegangan tali ke kanan bagi balok 1, tegangan tali bagi balok 2 ke kiri ya. Nilainya besarnya sama, berlawanan arah, aksi reaksi ini. Dan kalau saya melihat ini sebagai satu benda, ini jadi gaya internal itu saling cancel out ya. Jadi betul-betul hanya gaya eksternal yang bekerja pada sistem satu kesatuan ini, yaitu gaya luar ini dan gaya geseknya. Oke? Jadi sesuai dengan analisis kita, ini tidak bisa terjadi. 120 Newton lebih kecil daripada jumlah gaya-gaya ke kirinya, tapi ini kasusnya tepat akan bergerak ke kanan. Kontradiksi. Ya, kontradiksi. Maka case ini tidak terjadi. Tapi bisa nggak sih kalau seandainya dia nggak lagi maksimum? Jadi benda ini lagi bergerak nih, sudah bergerak. Berarti gaya geseknya kinetis. Dan ingat, gaya gesek kinetis lebih kecil dari ini kan. Misalkan ini jadinya 70, bisa saja ini 40. Kan bisa saja itu terjadi. Nah, tapi sekali lagi, nanti kalau teman-teman analisis jumlahnya, itu juga nanti ada yang salah ya. Dan tentu saja kita tahu bahwa ini kan kondisi awalnya apa? Diam. Untuk bisa sampai kondisi kasusnya bergerak, dia harus melewati momen tepat akan bergerak ini kan. Kalau momen tepat akan bergerak itu aja tidak bisa dilewati atau tidak bisa terjadi, apalagi masuk pada kasus sudah bergerak. Itu sebabnya ya, kasus tepat akan bergerak ini tidak mungkin terjadi, termasuk kasus sudah bergerak di mana gaya geseknya ini, gaya gesek kinetis yang lebih kecil dari ini juga tidak mungkin terjadi karena harus melewati momen ini. Oke, yang kedua. Bagaimana kalau kedua baloknya tepat akan bergerak ke kiri? Ya, sama analisisnya, saya menganggap ini sebagai satu sistem kesatuan. Jadi tegangan tali saya tidak gambarkan di sini. 150 Newton ke kiri, 120 Newton ke kanan. Karena tepat akan ke kiri, gaya geseknya ini ke kanan, 100 Newton, 80 Newton. Lagi maksimumnya ya, dua-duanya ya. Oke, sekarang kita analisis 150 Newton ke kiri. Total gaya ke kanannya 120 tambah 80 tambah 100. Yaitu berapa? Yaitu totalnya 300 Newton. 300 Newton, 150 Newton harusnya ke kanan, tapi ini kok tepat akan bergeraknya ke kiri. Berarti sekali lagi kontradiktif, berarti ini tidak terjadi. Sama kasusnya kalau misalkan kita menganggapkan bisa aja kalau gaya ini kecil ya, jadi ini sudah bergerak, jadi gaya geseknya kinetis ya. Tapi sekali lagi untuk bisa mencapai kondisi kasus sudah bergerak, ini kan awalnya apa tadi? Diam ya. Untuk bisa mencapai kasus sudah bergerak, dia harus melewati momen tepat akan bergerak ini. Nah, momen ini saja tidak bisa terjadi kan, karena kontradiktif. Oke, sekarang berarti kita sudah melihat skenario pertama dan skenario kedua tidak mungkin terjadi. Kita masuk kepada
skenario yang ketiga. Case yang ketiga ini ya. Jadi saya memisalkan balok 2 itu sedang bekerjanya adalah gaya gesek statis maksimum. Jadi 80 Newton di sini, sedangkan pada balok 1 gaya gesek yang bekerja itu gaya gesek statisnya belum maksimum. Ya. Jadi ini di bawah 100 Newton, tapi anggap saja ini F. Dan ini saya anggap berlawanan arah ya. Nanti kita akan lihat kalau searah kenapa itu tidak mungkin. Nah, jadi dari analisis hukum Newtonnya, nah untuk benda 2, di sini kan kasusnya sekali lagi diam ya. Tadi kan kita sudah analisis ya, bahwa kalau dua-duanya tepat akan bergerak, dua-duanya nggak mungkin ya. Lalu lagi bergerak juga nggak mungkin ya. Maka yang pasti kondisi case-nya itu lagi diam. Nah, di sini saya menganggap salah satu balok ini gaya gesek statis maksimumnya sedang maksimumnya, yang ini tidak ya. Ini belum maksimum, masih F. Oke, di bawah 100 Newton. Ini yang kita mau analisis. Total gaya yang bekerja pada sumbu X dalam arah sumbu X pada balok 2 itu sama dengan 0 ya. 120 dikurang T dikurang 80 sama dengan 0, dapat T-nya 40 Newton. Kalau T di sini 40 Newton, berarti di sini T-nya juga harus 40 Newton. Sigma Fx sama dengan 0 untuk balok 1, 40 ditambah F dikurang 150 sama dengan 0. T-nya 40, maka dapat gaya geseknya 110 Newton. Perhatikan bahwa case ini juga tidak mungkin terjadi. Kenapa? Gaya gesek statis maksimum untuk balok 1 itu 100, ini 110, melampaui itu, jadi nggak mungkin ya. Jadi case 3 ini nggak mungkin ya. Nah, tetapi kan bisa saja mungkin teman-teman mengatakan bagaimana kalau 80 Newton ini ke kanan. Iya sih, lagi bekerja maksimum tapi ke kanan. Kita coba lihat ya. Kalau dia lagi sedang bekerja ke kanan seperti ini, ya 80, berarti ini kan 80, ini 120, dan ingat case ini harus diam ya, karena dari analisis 1 dan 2 tidak mungkin dia sedang bergerak ya. Jadi ini case harus diam, berarti kalau 120 ini 80 ini ke kanan, berarti ini T-nya harus 200. Kalau T-nya ini 200, berarti T di sini 200. Nah, 200 ditambah F kurang 150 sama dengan 0. Ingat case-nya diam. F-nya min 50, berarti apa? F-nya bukan ke kanan tapi F-nya ke kiri. Jadi kasusnya aneh. Kenapa aneh? Perhatikan, balok ini saya tarik 150 Newton ke kiri. Ya, balok yang di kanan saya tarik 120 Newton ke kanan. Yang terjadi apa? Yang terjadi tegangan talinya lebih besar daripada gaya yang di kiri sama lebih besar daripada gaya yang di kanan. Aneh kan? Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau saya tarik ini ke kanan, saya tarik ini ke kiri, tapi tiba-tiba tegangan tali di dalamnya ini lebih besar, yaitu berapa? 200 melampaui 150, 200 melampaui 120. Udah gitu, ini gaya geseknya ke kiri, ini gaya gesek ke kanan. Kayak kedua balok ini kayak lagi sedang mau saling mendekat gitu ya. Tetapi ketahan oleh gaya dari luar kita. Jadi ini case-nya juga aneh, jadi tidak bisa terjadi ya. Jadi case 3 ini tidak mungkin terjadi dan alternatif ini juga tidak bisa. Maka kita masuk kepada case yang keempat. Nah, case yang keempat adalah justru gaya gesek statis yang sedang bekerja di balok 1 itu sedang maksimum, sedangkan yang di balok 2 tidak maksimum ya. Perhatikan bahwa kalau ini sedang maksimumnya, ini F-nya adalah 100 ya. Berarti di sini anggap saja ini F. Kita belum tahu ya F ini ya. Nah, total gaya yang bekerja pada sumbu X untuk balok 1 sama dengan 0. Ingat kasusnya diam. Berarti T tambah 100 dikurang 150 sama dengan 0, T-nya harus 50 Newton. Kalau T di sini 50 Newton, berarti di sini juga 50 Newton ya. Di sini 50, di sini 50 ya. Total gaya di sini sama dengan 0 dalam arah sumbu X ya. Maka 120 dikurang T dikurang gaya gesek yang ke kiri ini sama dengan 0, dapat gaya geseknya harus 70 Newton. Perhatikan bahwa gaya gesek ini ya tidak maksimum dan di bawah gaya gesek statis maksimum. Make sense ya? Jadi ini bisa terjadi ya. Dan juga ini 100 Newton, ini juga memenuhi ini dan dia sedang maksimumnya. Mungkin teman-teman juga bertanya, tapi bisa gak sih kalau ini 100 Newtonnya ke kiri? Nah, kita coba cek ya. Kita coba cek. Kalau balok 1 itu gaya gesek statis maksimum yang bekerja ke kiri seperti ini 100 Newton ya, maka tegangan tali di sini harus 250 Newton. Ingat total gaya pada benda 1 ya, balok 1 itu totalnya harus 0 karena case-nya adalah diam. Karena case yang bergerak sudah tidak mungkin kan? Berarti case-nya diam dan ini gaya gesek statisnya sedang maksimumnya. 150 ke kiri, 100 ke kiri, berarti ke kanan harus 250 Newton. Sigma Fx sama dengan 0. Untuk balok 2, karena ini tegangan tali ini sama, berarti 250 Newton ke kiri.
Ini 120 Newton ke kanan, berarti harus ada gaya ke kanan sebesar 130 Newton membuat ini diam. Ini kan saya gambarnya ke kiri ya, makanya kalau kita hitung sigma Fx sama dengan 0, kita dapat F-nya itu minus 130, artinya dia ke kanan. Perhatikan ini nggak mungkin, sekali lagi kenapa? Karena 130 melampaui gaya gesek statis maksimum yang bisa bekerja pada benda 2. Ya, lagi pula ini case-nya aneh ya. Masa yang tegangan tali ini jauh lebih besar daripada gaya di luar ini ya. Jadi ada keanehan, kejanggalan, maka ini tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya ya. Maka dalam kasus ini yang bisa berlaku adalah tadi case yang 4 tadi ya, di mana ya gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada balok 1 itu arahnya ke kanan 100 Newton ya. Lalu untuk balok 2 gaya gesek statisnya itu tidak sedang maksimum, yaitu 70 Newton. Selain ini juga make sense, kita juga lihat bahwa batasan ini ya tidak melampaui gaya gesek statis maksimum yang diberikan oleh soal. Oke, jadi kita sudah mendapatkan tegangan tali sistem ya. Ketika sistem ini bekerja, maka jawabannya adalah T sama dengan 50 Newton. Sampai di sini pembahasan di dalam analisis mengenai hukum Newton ya. Tetap tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat.